ketika PPN naik dari 11% dari Iya. 12%, ini akan memukul daya beli masyarakat. Ini akan menjadi hantaman yang luar biasa buat Iya. masyarakat. 2024 potensi shortfall, Iya. nanti kita memasuki 2025 target pajak bahkan juga kembali dinaikkan menjadi lebih dari 2.100 triliun. Ekonomi kita secara signifikan ditopang oleh daya beli masyarakat atau Betul. konsumsi rumah tangga. Halo Sobat Investor, kembali lagi di Fincast, tentunya Your Home of Finance and Investment bersama saya Rosaliju, dan kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Ajib Hamdani yang merupakan analis kebijakan ekonomi dari Apindo. Boleh salaman dulu Bapak, apa kabar? Sangat baik Mbak Ocha. Sangat Ya, baik ya. Apa ya. kabar ekonomi hari ini Pak? Ekonomi banyak tantangan ya. Banyak tantangan Banyak ya. tantangannya. Oke. Bukan tak lain tak bukan ya, saya mengundang Pak Ajib, kami mengundang IDX Channel di sini untuk membincangkan begitu ya, memperbincangkan gonjang-ganjing belakangan ya, kenaikan PPN ke 12% ya. Kita ketahui bersama Sobat Investor bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN sudah resmi dinaikkan begitu ya menjadi 12%, resmi diberlakukan pada 1 Januari 2025, sudah diumumkan langsung. Dan meskipun tarif PPN naik ke 12% ini memang tidak berlaku untuk semua barang. Kabarnya memang hanya berlaku untuk produk-produk barang ataupun jasa yang dianggap mewah begitu. Nah, dari Menteri Keuangan sendiri menyebut salah satu produk atau jasa mewah yang dikenakan PPN 12% ini termasuk di sektor pelayanan kesehatan hingga pendidikan di segmen premium ya Pak Ajib ya. Kenaikan ini menimbulkan berbagai pertanyaan penting begitu, apakah langkah ini betul-betul mampu mendukung pemerintahan negara atau justru malah jadi bumerang untuk target pertumbuhan ekonomi 8% karena menyerang daya beli masyarakat begitu ya. Langsung saja kita akan bahas dengan Pak Ajib Hamdani. Gimana nih Pak, point of view Bapak sebagai dari Apindo gitu Pak? Ya. Jadi begini Mbak Ocha, kita punya beberapa catatan kritis atas kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Paling tidak kita catat ada 3 hal. Poin pertama, kalau kita setback ke belakang, bahwa sebelumnya pemerintah menyampaikan kenaikan tarif PPN itu hanya atas barang-barang mewah. Penyampaiannya begitu. Betul. Tapi kemudian ketika secara resmi pemerintah buat pengumuman bahwa tarif pajak akan naik 12%, ternyata Mbak Ocha, kenaikan tarif PPN ini atas seluruh barang kena pajak dan seluruh jasa kena pajak. Poinnya itu dulu. Tadi kalau misalnya disebutkan ada beberapa barang mewah yang kemudian dikenakan PPN 12%, itu tambahannya. Jadi yang tadinya tidak kena PPN malah justru ditambahkan menjadi objek yang kemudian menjadi barang kena pajak. Tapi poin secara umumnya adalah kenaikan tarif PPN 12% ini atas seluruh barang kena pajak dan jasa kena pajak. Ini poin yang pertama. Terus poin yang kedua, artinya gini, pemerintah itu kan membuat sebuah plot twist nih ketika tadinya menyampaikan, oh ini hanya atas barang mewah, tapi ternyata semua barang. Ini yang pemerintah harus secara fair menyampaikan pada seluruh masyarakat bahwa ini dikenakan buat seluruh barang. Poin yang kedua yang juga menjadi hal kritis Mbak Ocha, sebenarnya begini, definisi dari PPN atau pajak pertambahan nilai itu adalah sebuah jenis pajak yang bersifat tidak langsung. Jadi pengenaannya, pembayarnya dan bebannya dikenakan pada seluruh masyarakat dan seluruh pembeli akhir. Mau orang miskin, mau orang menengah, mau orang kaya, semuanya. Ketika dia mengkonsumsi barang kena pajak, maka otomatis PPN-nya 12% tadi. Tapi Mbak Ocha, sebenarnya dalam konteks pengadministrasian, pemungutan maupun penyetoran ke negara, itu yang melakukan itu pengusahanya. Jadi bukan negara menarik langsung, enggak, tapi pengusaha membantu. Nah, problemnya adalah kemudian ketika pemerintah mendesain aturan yang begitu complicated. Contoh, ketika ini ada yang 12% tapi 11% pajak umum, 1% namanya DTP atau ditanggung pemerintah. Betul Mbak Ocha. Ini akan menjadi problem di lapangan Mbak Ocha, karena pengenaannya akan menjadi tidak semudah itu. Ketika DTP 1% dan 11% pajak normal, maka pengusaha yang membantu mengadministrasikan dan memungut, mereka harus membuat 2 faktur misalnya dengan kode yang berbeda dan lain-lain. Mbak Ocha bisa bayangkan ketika dalam sebuah administrasi yang begitu complicated, ketika salah faktur, maka 2 kemungkinan, faktur itu tidak diakui sehingga tidak bisa dikreditkan atau akan menimbulkan denda dan sanksi misalnya. Nah, kondisi yang kemudian pemerintah harusnya duduk bareng dengan pengusaha, karena memang faktanya pengusaha dalam tanda petik menjadi partnernya pemerintah untuk melakukan pemungutan PPN. Duduk bareng dengan pengusaha untuk mendesain bagaimana kebijakan-kebijakan yang didorong oleh pemerintah itu betul-betul bisa aplikatif di masyarakat dan bisa dijalankan dengan baik oleh masyarakat maupun juga dengan dibantu oleh pengusaha. Itu poin kedua. Terakhir Mbak Ocha, kalau kita perhatikan bahwa, dan saya sepakat juga dengan Mbak Ocha di awal tadi, ketika PPN naik dari 11% dari 12%, ini akan memukul daya beli masyarakat. Ini akan menjadi hantaman yang luar biasa buat masyarakat. Seharusnya pemerintah bisa mendorong kebijakan yang juga menopang daya beli masyarakat.
Tapi problemnya adalah kebijakan-kebijakan yang dorong sebagai katakan sebagai eh, eh, obat lah, sebagai penyeimbang itu saya pikir belum proporsional dan belum presisi. Contoh, seharusnya pemerintah ketika pengenaan PPN untuk seluruh masyarakat, ya pemerintah menaikkan PTKP dong misalnya, penghasilan tidak kena pajak misalnya. Karena PTKP kita itu tidak pernah naik sejak tahun 2016 dengan keluarnya PMK nomor 101 tahun 2016. Atau bahkan misalnya ketika misalnya UMKM yang tadinya tarif PPh-nya hanya 0,5%, sudah cukup bagus ketika pemerintah itu mengulur dan menambah jangka waktu sampai 1 tahun. Tapi problemnya adalah ada narasi bahwa yang tadinya omset 4,8 miliar setahun akan diturunkan menjadi 3,6 miliar setahun karena rekomendasi dari OECD misalnya. Nah, narasi-narasi yang seperti ini menjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi harapan kita Mbak Uca adalah bagaimana pemerintah ketika mendorong kebijakan fiskalnya itu menjadi sebuah disinsentif, seharusnya pemerintah secara fair itu mendorong kebijakan fiskal lain dalam konteks insentif yang lebih tepat sasaran. Demikian Mbak Uca. Betul, betul. Karena dikatakan oleh pemerintah begitu ya, sebagai penyeimbang dari kenaikan PPN ini ada sejumlah insentif, ada sejumlah stimulus yang kalau dilihat, wow, kondisionalnya cukup banyak ya, cukup kompleks begitu dan belum jelas juga begitu rincian dan detailnya seperti apa. Tadi ada 3 poin yang Pak Ajib sampaikan, tapi tadi poin pertama nih saya mau menarik untuk bahas juga nih. Tadi ada sejumlah barang, katanya kan dibilang yang tidak kena pajak itu barang-barang bukan barang mewah. Tapi kemudian ada sejumlah barang-barang yang seperti misalnya daging, buah, sayur. Kayaknya tadinya daging dan buah ya daging dan buah aja gitu. Sekarang ada daging premium, ada buah premium, ada juga beras premium gitu. Nah ini sebetulnya berarti malah menambah yang tadinya bukan barang mewah jadi ada list tambahan barang mewah dong Pak? Iya, sebenarnya kalau kita kritisi kebijakan pemerintah ini kan, satu, pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% ke 2% untuk semua BKP dan JKP istilahnya, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Poin kedua sebenarnya, dalam kesempatan yang sama pemerintah menambah yang masuk ke objek pajak. Yang tadinya tidak dikenakan misalnya daging ya, semua daging bebas PPN. Tapi kemudian didefinisikan nih, daging mewah termasuk misalnya nih yang wagyu, sekolah dengan beberapa kriteria tertentu misalnya. Terus listrik yang 3.500 ke atas kena. Jadi itu adalah bagian dari objek baru yang tadinya tidak kena menjadi kena dan langsung 12%. Jadi maksudnya begini Mbak Ocha, saya pikir pemerintah harus cukup fair enough bagaimana menyampaikan dengan bahasa yang populis kepada masyarakat bahwa memang ini loh kebijakan pemerintah, ini loh kebutuhan-kebutuhan budgeter. Karena kalau kita cermati dan kritisi Mbak Ocha, bahwa pemerintah dalam tanda petik memaksakan kenaikan tarif PPN 2025 di tahun 2025 1 Januari nanti, itu memang lebih karena fungsi kebutuhan keuangan negara atau budgeter. Kenapa tadi saya pakai quotes, pakai istilah dalam tanda petik adalah memaksakan? Karena sebenarnya pemerintah juga punya ruang untuk kalau nggak menaikkan tarif dulu, tapi karena realitas budgeter, bagaimana kebutuhan APBN, maka kemudian pemerintah menaikkan tarif PPN. Itu yang kita lihat dan kita potret, Mbak Ocha. Baik, selain karena kita juga punya undang-undang yang mendasari kenaikan PPN jadi 12% gitu ya, tapi kemudian bicara mengenai kenaikan PPN yang dilakukan per 1 Januari 2025. Ini menjadi pertanyaan nih, kenapa harus 2025 Pak? Kenapa enggak 2024 atau mungkin 2026? Urgensinya apa sih Pak? Kalau kita melihat Mbak Ocha ini lebih karena paling tidak karena dua hal. Hal pertama berbicara masalah aspek legal, bagaimana legal formalnya. Memang faktanya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang kita sebut namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, di pasal 7 ayat 1-nya memang menyebutkan bahwa pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari. Tapi kalau pertimbangannya hanya satu hal itu, sebenarnya kalau kita comparing, kalau kita bandingkan dengan di undang-undang yang sama, pemerintah itu pada bulan April 2022 harusnya menerapkan pajak karbon misalnya. Tapi faktanya pemerintah juga belum memungut. Artinya dalam konteks yang pertama ini, kalau pemerintah juga punya ruang yang lebih, mereka bisa aja untuk tidak menaikkan tarif PPN. Tapi problemnya adalah di pertimbangan yang kedua, kalau kita lihat, yaitu berbicara masalah kebutuhan budgeter. Kalau kita lihat data ini Mbak Ocha, bahwa pada bulan November 2024 ini penerimaan pajak kita baru di kisaran 1.680 triliun atau setara dengan 84%. Dan perkiraan kita Mbak Ocha, bahwa pada akhir tahun nanti penerimaan pajak kita akan shortfall. Shortfall artinya berarti tidak achieve targetnya, tidak mencapai 100%. Mbak Ocha bisa bayangkan ketika 2024 potensi shortfall, nanti kita memasuki 2025 target pajak bahkan juga kembali dinaikkan menjadi lebih dari 2.100 triliun. Artinya realitas kebutuhan budgeter seperti ini yang kemudian pandangan kita itu pemerintah mendorong bagaimana target
kenaikan PPN tetap on schedule di 1 Januari 2025. Karena hitung-hitungan matematika ekonomi kita Mbak Ocha, bahwa dengan naiknya tarif PPN dari 11% menjadi 12%, masuk ke kas negara itu tanpa effort lebih dari pemerintah, kira-kira tambahannya angka 80 sampai 90 triliun. Demikian Mbak Ocha. Wow. Berarti sebetulnya apakah Bapak juga melihat hal ini sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan diri dari pemerintah begitu ya mengenai potensi shortfall, tapi tax compliance rasanya belum maksimal gitu? Ya, memang ini menjadi sebuah potret bagaimana pemerintah, Kementerian Keuangan mempunyai kepercayaan diri yang kurang tinggi dengan infrastruktur yang dimilikinya untuk bisa tax collection dengan maksimal. Karena indikasi-indikasi yang ada, misalnya dari tax ratio kita kisaran 10%, rata-rata kan segitu. Kemudian tax gap kita juga masih tinggi dan lain-lain. Kemudian dan ini tidak pernah bergeser jauh angkanya. Kemudian ketika tahun 2025 dihadapkan pada sebuah target budgeter yang begitu luar biasa dan ruang fiskal kita begitu sempit, karena bahkan 2025, 26, 27 selama 3 tahun berturut-turut Mbak Ocha, kita itu harus membayar hutang tidak kurang 800 triliun setiap tahun. Itu sebagai scaring effect dari pandemi kemarin. Oke, itu realitas APBN kita. Nah, tapi sebenarnya pemerintah kalau mempunyai kreativitas dalam tax collection itu seharusnya 2025 ini banyak mitigasi program-program yang bisa menambal potensi kekurangan itu sebenarnya Mbak Ocha. Itu yang perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah. Betul. Apalagi kalau bicara mengenai daya beli masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah gitu ya Pak ya. Trennya pun di tahun 2023 menurun cukup drastis gitu ya. Daya beli masyarakat menengah, kemudian juga bagaimana kemudian tadi Pak Ajib katakan ya sebetulnya solusi dikatakan untuk meningkatkan penerimaan negara harusnya masih ada solusi alternatif lain nih Pak. Menurut Pak Ajib gimana nih? Oke, menarik tadi statement dari Mbak Ocha. Pertama berbicara masalah indikator 2023 yang cenderung slow down. Memang ini didukung oleh penelitian dari LPM UI yang menyampaikan Mbak Ocha bahwa sejak tahun 2018 sampai 2023 lebih dari 8,5 juta orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu turun kelas. Dan kemudian ini juga didukung oleh indikator di tahun 2024 ini Mbak Ocha bahwa misalnya gini, deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Ini kan berarti mencerminkan daya beli masyarakat sedang mengalami suffering nih. Kemudian bagaimana PMI manufaktur kita juga terus mengalami kontraksi di bawah 50. Sehingga bagaimana tingkat keyakinan produsen pun juga sedang mengalami problem gitu. Jadi sisi supply maupun sisi demand kita sedang menghadapi problem. Nah, seharusnya sekali lagi pemerintah mendorong kebijakan baik dari kebijakan fiskal maupun moneter yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dengan menopang daya beli masyarakat. Karena kalau kita lihat data yang ada di Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi kita secara signifikan ditopang oleh daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga. Oke, terakhir tadi dari Mbak Ocha juga menyampaikan tentang bagaimana 2025 sebenarnya potensi yang dimiliki oleh government officer, oleh tax officer untuk menambah tax collection. Kalau kita lihat paling tidak ada 2 hal Mbak Ocha. Pertama, 2025 itu Kementerian Keuangan sedang merilis namanya Core Tax, di mana Kementerian Keuangan dalam ini Dirjen Pajak itu sedang mendorong bagaimana digitalisasi dan database yang terintegrasi. Itu sangat bagus. Karena dengan adanya Core Tax maka hitung-hitungan kita tax compliance-nya akan naik. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik. Kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua, di mana di Prolegnas 2025 juga muncul yang namanya RUU Tax Amnesty Jilid 3. Ini yang perlu kita lihat. Kalau kita berkaca di Tax Amnesty Jilid 1 tahun 2016 dan Tax Amnesty Jilid 2 di tahun 2022, sebenarnya 2025 punya potensi mengumpulkan uang ke negara itu nggak kurang dari 50 sampai 150 triliun dengan beberapa catatan ya, Mbak Ocha ya. Artinya sebenarnya kalau pemerintah ingin menambal angka 50 sampai 150 triliun dengan mendorong pemberlakuan core tax yang lebih masif dan pemberlakuan tax amnesty yang lebih presisi di masyarakat, maka saya yakin itu seharusnya bisa ditutup melalui 2 program utama itu di tahun 2025. Demikian Mbak Ocha. Masih ada potensi solusi-solusi lain begitu ya, tapi mungkin pemerintah entah seperti apa konsiderasinya kemudian mengambilnya main cepet aja gitu ya, ambil PPN 12%, seluruh masyarakat kena, ini rasanya yang paling cukup lah untuk menambal target dari penerimaan negara ya. Tapi kalau kita perbandingkan mungkin dengan tren di negara-negara maju di dunia, memang sepertinya ada tren peningkatan dari PPN ya Pak ya. Tapi rasanya nggak terlalu apple to apple juga karena pendapatan per kapitanya beda, daya beli masyarakatnya berbeda. Mungkin kalau kita lihat di Asia Tenggara sendiri lah Pak, trennya Indonesia hampir mendekati Filipina nih, kenaikan PPN-nya cukup drastis dibandingkan dengan kemarin Vietnam yang baru saja menurunkan PPN-nya nih. Anda melihat posisi kita di Asia Tenggara seperti apa sih Pak? Ya, kalau kita comparing dengan negara maju, memang
saya sepakat dengan Mbak Ocha bahwa ini nggak apple to apple karena kita adalah bagian dari emerging country, dari developing country. Itu negara yang masih berkembang. Masih banyak PR sekali dan kita PDB per kapita kita paling baru angka 4.900 US dollar per kapita per tahun ya. Artinya masih jauh dibandingkan dengan target negara maju di angka 10.000 US dollar per kapita per tahun. Oke, sekarang kalau dibandingkan dengan menarik juga ketika tadi dibandingkan dengan Vietnam misalnya. Vietnam itu bahkan memberikan stimulus fiskal yaitu menurunkan tarif PPN dari 10 menjadi 8%. 2% diturunkan oleh pemerintah, tapi proyeksinya konsumsi akan meningkat 20%. Sangat terukur kok, sangat terukur. Artinya seharusnya pemerintah Indonesia dengan melihat data bahwa produk domestik bruto kita di PDB kita nggak kurang dari 22.000 triliun loh, Mbak Ocha. Tapi problemnya adalah lebih dari 58% PDB kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Seharusnya pemerintah kalau ingin menaikkan PDB di tahun 2025, maka penopang signifikan di PDB itu dalam hal ini konsumsi rumah tangga dijaga, daya belinya dijaga gitu. Nah itu yang menjadi harapan dunia usaha. Tapi begini Mbak Ocha, bagaimanapun pemerintah sudah membuat pengumuman kenaikan tarif PPN 12%. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ini realitas kebijakan yang harus kita hadapi bersama-sama. Masyarakat harus membayar itu, mereka no choice, mereka tidak punya pilihan, dan pengusaha sebagai partner pemerintah harus membantu mengadaptasikan, membantu memungut dari masyarakat, dan nanti membantu menyetor ke negara loh. Jadi peran pengusaha tidak bisa dilepaskan di sini. Harapan kita adalah pemerintah harus duduk bersama dengan semua stakeholder, dengan perwakilan masyarakat dan dengan pengusaha. Bagaimana kebijakan yang kita tahu ini harus dimitigasi agar bisa berjalan dengan baik dan tidak memberikan beban berlebih baik kepada masyarakat dan juga kepada pengusaha. Seperti halnya contoh tadi, bagaimana mungkin pemerintah udah menaikkan tarif PPN memberikan beban lagi pada pengusaha gitu. Nah, hal seperti ini yang perlu dimitigasi oleh pemerintah dan kita harus selalu gini. Berbicara masalah pertumbuhan ekonomi, berbicara masalah kita ingin punya narasi melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Kita masih ada dalam middle income trap misalnya. Ini bukan menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah untuk bisa menyelesaikan itu semua, tapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Jadi seharusnya pemerintah lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terakhir ini kan sebetulnya narasi yang disampaikan oleh pemerintah bukan hanya sekedar kenaikan PPN-nya saja, tapi kabarnya kan ada insentif, ada stimulus. Ya kalau kita lihat ada PPN DTP katanya untuk properti, kemudian juga PPH di range tertentu ini bebas ataupun pajaknya sebagian ditanggung pemerintah gitu ya. Kemudian juga ada bantuan beras 10 kg per bulan, katanya ada diskon listrik 50% untuk listrik di bawah golongan 2200 volt ampere. Tapi kemudian ini ada beberapa kebijakan juga memang situasional ya sifatnya. Tadi kalau kata kita lihat ada PPN, DTP, dan PPH, rasa ini hanya bentuk perpanjangan dari kebijakan sebelumnya. Sebelumnya ada. Bantuan beras sama listrik juga ini katanya dikabarkan baru diberlakukan Januari dan Februari. Nah, Anda lihat ini cukup bisa disebut sebagai win-win solution atau membingungkan malah jadinya nih Pak? Sebenarnya kalau namanya DTP atau pajak yang ditanggung pemerintah itu bukan hal yang baru sebenarnya. Ini yang perlu kita sampaikan juga sebenarnya Mbak Ocha untuk memberikan edukasi dan literasi perpajakan kepada masyarakat luas. Yang namanya DTP itu kan bagian dari tax cost atau tax expenditure yang memang di APBN memang di budgetingkan untuk ada gitu. Setiap tahun itu nggak kurang dari 300 triliun kok untuk tax expenditure, dan bahkan kalau kita lihat narasi di 2025 nanti kira-kira itu di angka 400-an triliun karena itu akan setara dengan rata-rata 2% dari PDB. Itu bagian dari tax expenditure memang ada untuk itu. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah mendesain untuk tax expenditure itu pada sektor-sektor yang menjadi sektor pengungkit yang bisa memberikan leveraging maksimal buat pertumbuhan ekonomi. Itu yang menjadi harapan kita. Tapi lepas dari kondisi apapun itu Mbak Ocha, dunia usaha akan selalu mempunyai narasi optimis terhadap ekonomi dan kita akan masuk ke tahun 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi yang cukup challenging di 5,2% Mbak Ocha. Betul. Kita tetap optimis begitu ya, tapi sejauh apa sih Pak Adjib dari Apindo sendiri melihat ataupun optimis terhadap nantinya kerjasama akan dilakukan dengan pemerintah, bagaimana pemerintah akan mendengarkan aspirasi terkait tadi ya, secara teknis fakturnya harus bikin 2, begitu secara administrasi akan menjadi jauh lebih kompleks, dan bagaimana kemudian hal ini jangan sampai sudah membebankan masyarakat, membebankan kalangan pengusaha juga nih Pak. Apindo selalu memotret kondisi lapangan di masyarakat, kondisi pengusahanya, kondisi ekonomi secara umum, dan kondisi daya belinya seperti apa. Dan kita selalu memberikan masukan konstruktif pada pemerintah. Walaupun itu menjadi di luar domain kita, apakah masukan kita akan dipakai atau tidak. Sebagai contoh, tahun 2025 ini kita masuki tahun yang sangat menantang buat pengusaha loh. Istilahnya kita ini menghadapi double kill dari pemerintah. Satu, kenaikan tarif PPN 12%, itu faktanya. Kemudian kenaikan tarif UMP mencapai 6,5%. Ini angka yang cukup luar biasa.
pukulan telak buat dunia usaha. Dan Mbak Ocha perlu kami sampaikan, survei dari Apindo sepanjang tahun 2024 ini 4 dari 10 pengusaha itu mengalami stagnasi omset. Jadi ini menjadi catatan dari buat pemerintah seharusnya. Bagaimana pemerintah harus lebih mendorong bagaimana ekonomi domestik, bagaimana ekonomi dalam negeri bertumbuh. Jangan sampai kemudian ketika kemudian ekonomi domestik kita menghadapi tantangan begitu luar biasa, bahkan misalnya barang-barang impor juga masuknya tidak terkendali, baik barang legal maupun ilegal misalnya, ini menjadi PR besar buat kita semua. Jadi harapan kita Mbak Ocha, pemerintah ini komprehensif. Kebijakan fiskalnya, kebijakan moneternya, regulasi-regulasi yang pro dengan ekonomi dalam negeri misalnya. Ini kita belum diskusi dalam konteks yang lebih luas, bagaimana kebijakan pemerintah yang sementara ini kurang responsif terhadap kondisi pasar yang ada untuk membentengi ekonomi dalam negeri. Harapan Apindo Mbak Ocha adalah bagaimana pemerintah itu fokus dan konsisten. Karena bagaimanapun Presiden Prabowo Subianto dengan asta-citanya punya program dan narasi pertumbuhan ekonomi yang sangat eskalatif, katakan 8% di tahun ketiga atau keempat pemerintahan beliau. If kondisinya sangat banyak, salah satunya adalah bagaimana dunia usaha bisa bertumbuh dengan baik dan daya beli masyarakat juga terjaga. Dan Apindo akan selalu konsisten memberikan masukan-masukan terbaik dan konstruktifnya, Mbak Ocha. Baik, tadi Bapak katakan ya dari sisi pengusaha double kill banget gitu ya. Udah ada kenaikan PPN, kemudian ditambah kenaikan UMP, daya beli masyarakat semakin tertekan. Saya Gen Z juga agak tertekan nih Pak, PPN 12%, langganan Netflix, Spotify naik, kuota juga 12% naik kan gitu ya. ya. Gimana nih Pak? Tapi kalau kita bicara secara sektoral ya Pak ya, Anda melihat sektor-sektor apa nih Pak yang kemudian akan paling terdampak nih ke depannya terkait dengan kenaikan PPN ini? Kalau konteks kenaikan PPN, maka semuanya pasti terdampak. Karena semuanya prinsipnya BKP dan JKP, barang kena pajak dan jasa kena pajak, kecuali barang-barang yang dikecualikan. Tapi kan repotnya, bahkan beberapa yang tadinya barang dikecualikan pun sekarang juga menjadi bagian dari objek. Jadi poinnya adalah, apa yang terdampak, semuanya pasti terdampak. Karena ketika daya beli masyarakat juga mengalami tekanan, pasti kemampuan dia untuk membelanjakan untuk semua barang juga akan terdampak. Sebagai contoh, misalnya, yang tadinya kita entah tadi disebut beli pulsa atau langganan lah itu TV berbayar dan lain-lain kan jadi 12% nih. Ketika spendingnya lebih ke sini kan dia nggak punya pilihan, begitu naik karena variabel tarif PPN-nya naik, otomatis belanja dia di tempat lain kan berkurang nih. Yang tadinya misalnya rokoknya 1 bungkus sehari bisa setengah bungkus sehari misalnya nih. Itu kan namanya konsumsi. Atau yang tadinya makannya 3 kali jadi 2,5 kali misalnya. Ini kan porsinya dikurangi dan lain-lain. Tapi poinnya adalah terdampaknya atas semua sektor, Mbak Ocha. Tapi satu hal yang perlu kita sampaikan dan apresiasi Mbak Ocha ketika Gen Z juga kena dampak karena kenaikan tarif PPN. Ya udah, kita maknai dari sisi yang positif bahwa juga Gen Z ikut membangun peradaban bangsa ini melalui pembayaran pajak Anda. Kira-kira begitu. Jadi jangan lupa bukan hanya PPN aja yang naik ya, tapi tax compliance-nya diperhatikan juga betul, gitu ya. Jadi pemerintah sudah bikin kebijakan, ya sudahlah, suka tidak suka kita ikut dukung lah ya, walaupun tiket konser juga kena 12%. Oh iya, karena begini, pendiri Amerika yang namanya Benjamin Franklin itu menyampaikan begini Mbak Ocha, di dunia ini hanya ada 2 yang pasti. Apa tuh? Yaitu kematian dan pajak. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita masyarakat Indonesia itu akan menambahkan yang kepastian di dunia ini menjadi 3. 1 pajak, 2 kematian, yang 3 insya Allah timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Demikian Mbak Ocha. Kalau itu amin, semuanya tepuk tangan dulu. Oke Bapak. Baik, tadi suka tidak suka kita semua terima lah ya PPN naik 12%. Bagaimana nih pemerintah kemudian harus mengoptimalkan gitu ya hal yang sudah kemudian terlanjur akan membebani masyarakat ini. Optimalisasinya harus seperti apa sih Pak? Pemerintah harus memberikan insentif di sisi yang lain, apakah itu insentif fiskal maupun insentif moneter maupun insentif regulasi. Karena ini tidak selesai hanya di insentif fiskal. Sebagai contoh misalnya, harusnya dengan insentif moneter itu tingkat suku bunga acuannya diturunkan misalnya. Jadi sekarang ini kan tingkat suku bunga acuan kita masih relatif tinggi dan bahkan kredit komersil kita tinggi. Coba kalau kita cek, kita pinjam kredit komersil di bank misalnya, itu masih ada aja yang double digit, apalagi untuk konsumsi. Coba kita lihat, kita mau kredit barang-barang konsumsi buat kita nih, motor, mobil atau apapun itu, kalau tanpa subsidi itu kita pasti double digit. Kita mau kredit rumah, kalau rumahnya bukan FLPP, itu biasanya juga bunganya di angka 10%, 12%. Bunga yang cukup tinggi itu kan sebenarnya membebani masyarakat, karena cost of fund-nya itu adalah variabel langsung menjadi HPP sebenarnya. Masuk ke cicilan kita dan lain-lain. Jadi harapan kita Mbak Ocha, pemerintah secara komprehensif melalui instrumen fiskal, instrumen moneter maupun kebijakan-kebijakan lain itu bisa terus menjaga ekonomi nasional dan juga menjaga daya beli masyarakat. Demikian Mbak Ocha.
Baik, kita nantikan begitu ya pemerintah akan menghadirkan win-win solution bukan hanya kemudian kebijakan sesaat untuk nge-boost pendapatan penerimaan negara di tahun 2025. Tapi kemudian mungkin bicara mengenai secara kancah global nih Pak. Iya. Kebijakan ini sejauh apa sih Pak ke depannya akan berdampak pada daya saing kita nih di pasar internasional Pak? Konteksnya PPN itu pasti berbicara masalah konsumsi dalam negeri sebenarnya. Mhm. Justru yang menjadi problem adalah bukan masalah daya saing kita terhadap produk luar, Ya. tapi produk luar yang masuk ke Indonesia. Ini akan Oke. jadi problem. Baik. Karena HPP di luar itu kan mereka sangat kecil. Yes, Sekarang yes. kalau Mbak Ocha itu perhatikan ya, misalnya nih kita belanja online. Belanja online tahu-tahu nyampe ke rumah kita nih untuk barang-barang kecil deh gitu. Mhm. Itu jangan-jangan produknya bukan dari Indonesia gitu. Ya. Produknya bisa aja dari China, Betul. dari Vietnam, dari Thailand. Itu faktanya. Yes. Karena mereka HPP-nya rendah, harga pokok penjualannya rendah. Mhm. Sebenarnya pemerintah itu memproteksi ekonomi dalam negeri. Yes. Dan saya pikir variabel perpajakan itu bisa menjadi salah satu insentif yang dipakai oleh pemerintah untuk mendorong daya saing barang-barang dalam negeri. Jadi yang menjadi Baik. PR Mbak Ocha dalam konteks ini adalah bagaimana pemerintah menjaga daya saing produksi dalam negeri dibandingkan dengan produk-produk luar yang masuk ke dalam negeri. Kira-kira demikian Mbak Ocha. Baik, kita nantikan lah ya, jangan sampai kemudian juga produksi kita dalam negeri tertekan, akhirnya ekspor kurang maksimal, tertekan terus sama impor, apalagi impor ilegal gitu ya Iya. Pak ya. Oke, mungkin terakhir dari Pak Ajib nih sebagai penutup, mungkin harapan dari Apindo nih ke depannya dan banyak koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah nih Pak. Ya, harapan dunia usaha adalah bagaimana pemerintah fokus dengan orientasi dan menjaga daya beli masyarakat dengan baik dan iklim usaha yang kondusif dan positif. Dan sekali lagi, Apindo akan selalu siap menjadi partner pemerintah, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan bagaimana potret kondisi di lapangan akan kita sampaikan dengan objektif dan membangun. Demikian Mbak Ocha. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Ajib Hamdani tadi ya. Kita nantikan begitu ya bagaimana pemerintah akan hadir dengan berbagai pelengkap begitu ya kebijakan PPN 12% ini supaya kemudian masyarakat tidak kemudian semakin resah dan bagaimana juga Apindo bisa mendengarkan aspirasi. Maksud kami pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari Apindo begitu ya supaya kemudian Amin. jangan sampai ada layoff berikutnya gitu ya. Kita nantikan bagaimana hal ini bisa tetap menyongsong lah ya pertumbuhan ekonomi 8% dan khususnya juga Indonesia Emas di tahun 2045. Amin. Terima kasih banyak Pak Ajib Hamdani dari Apindo sudah bergabung di Financial Podcast dan semoga perbincangan kali ini menjadi inspirasi untuk sobat investor dimanapun berada dan terus saksikan Fincast pastinya Your Home of Finance and Investment hanya di IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Rosalyn pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.